Shalom Kids Impact, bertemu lagi dengan Kak Lucy. Yes, dengan siapa? Kak Lucy. Good. Ya, siapa yang masih terus menjalani puasa? Angkat tangannya. Good. Nah, yang puasa semangat terus tetap belajar untuk berpuasa dan jangan lupa berdoa sama baca firman ya. Oke. Nah, saat ini sebelum kita mau lebih lanjut lagi, kita berdoa dulu ya. Oke. Nah, bagi adik-adik semua yang diam di rumah, lipat tangannya, ambil sikap yang baik, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk fokus, duduk manis, dan siap untuk menerima rema-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Wah, gak terasa ya, kita sudah memasuki bulan baru, bulan Mei. Nah, di bulan Mei ini Kids Impact memiliki tema yaitu adalah Roh Kudus. Dan minggu pertama ini temanya yaitu lahir baru. Apa itu lahir baru? Apa sekali lagi? Yes, artinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus sehingga beroleh hidup yang kekal. Nah, sebelum itu sekarang kita mau persiapin dulu Alkitabnya. Ada di samping Alkitabnya, Kak Lucy juga ada Alkitabnya. Kalau sudah persiapkan Alkitabnya, kita buka yuk. Karena tema lahir baru ini mau kita ambil dalam kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ayat berapa? Good. Ayat 1 sampai 21. Nah, kalau sudah katakan yuhu, katakan apa? Yuhu. Good. Berarti semuanya sudah siap ya. Nah, untuk kali ini Kak Lucy akan membacakan Alkitabnya sama-sama, tapi akan diberi jeda ya. Bacanya pelan-pelan saja. Oke? Good. Yuk mari kita buka Yohanes 3, 1, 21. Kita baca ayat yang pertama. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Adik-adik tahu nggak? Nikodemus itu memiliki arti bahasa dari Yunani, yaitu dari kata Niko dan Demus. Tahu nggak artinya artinya apa? Artinya adalah kemenangan bangsa. Itu merupakan arti dari nama Nikodemus. Nah, kemarin Kak Lucy juga cari-cari dan Kak Lucy tanya sama orang tua Kak Lucy, nama Kak Luciana itu artinya apa? Ternyata memiliki arti yang sangat bagus. Tahu nggak apa? Yaitu cahaya keluarga. Nah, bagi adik-adik semua yang di rumah, kalau pengen tahu artinya apa, tanya nama mama papanya. Karena apa? Nama itu sebuah doa. Nah, Kak Lucy lanjutin lagi ya. Di sini kita membaca lagi yaitu yang kedua sama ayat yang kedua. Yuk. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Di sini kita belajar bahwa Nikodemus itu seorang ahli Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Tapi kenapa kok dia datangnya malam-malam ya? Nah, kalau Lucy kasih tahu, ternyata Nikodemus itu malam-malam ke sana karena dia takut. Karena kelompoknya itu suka berseteru sama Tuhan Yesus. Jadi kalau dia siang-siang hari ketemu sama Tuhan Yesus nanti akan diomongin. Jadinya dia malam-malam datang menemui Tuhan Yesus. Kita lanjut ya. Nah, di sini Nikodemus bertanya-tanya sama Tuhan dan sambil dia sharing sama Tuhan. Dia bilang kayak gini, kami tahu Allah telah kirim engkau
untuk menjadi guru kami. Dan itu sudah terbukti lewat mujizat-mujizat yang Engkau lakukan. Kami percaya. Kita dengar yuk jawaban Tuhan Yesus apa? Kita lihat di ayat ketiga. Tuhan Yesus berkata begini. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di sini dibilang dilahirkan kembali. Apa ya? Kita baca lanjut ayat keempat. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus bingung dengan perkataan Tuhan. Loh kok bisa dilahirkan kembali? Masukin ke dalam perut kah? Kita dengar jawaban dari Tuhan Yesus. Kita baca ayat ke-5 sampai ke-8 ya, bareng-bareng ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan apa? Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yes. Nah, di sini dibilang bahwa ya benar orang-orang melahirkan dedek bayi. Kalau misal di rumah ada yang punya dedek, nah mami melahirkan dedek bayi. Tetapi yang dimaksud dari lahir baru ini adalah Roh Kudus yang memberikan kepadamu kelahiran baru. Jadi kelahiran di sini dikatakan bahwa berarti kelahiran rohani itu melalui siapa? Roh Kudus. Good. Nah, kita mau baca lagi di ayat ke-9 sampai ke-15. Kalau sih percaya bahwa adik-adik sekarang sudah mulai berarti lahir baru itu ini ya. Kita lanjutin ayat ke-9 sampai 15 ya. Yuk, Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kita lanjut ya. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang kamu tentang hal-hal surgawi? Yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya beroleh hidup yang kekal. Menurut adik-adik siapa? Yes, percaya sama betul percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lanjutin ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lanjut lagi sampai ayat 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Good banget loh Tuhan Yesus kita. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa, ayo, yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Allah, nama tunggal, nama anak tunggal
Nah, di sini dia 17 keren ya. Tujuannya adalah menyelamatkannya, dan dia datang ke sini tidak menghukum, tapi ternyata masih ada juga yang tidak percaya. Dan kamu tahu, kalau tidak percaya katanya ada hukumannya. Kita pengen tahu hukumannya apa. Kita lanjut ya di ayat ke-19 sampai 21. Masih ada yang semangat? Yang semangat katakan yuhu, yuhu, good. Yuk kita baca. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Di sini dikatakan anak tunggal, anak Allah yang tunggal. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sama dengan terang. Jadi bagi orang yang benar, datang pada Tuhan itu suatu hal yang membuat dia sukacita, happy. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidupnya dia, dan dia menghidupi firman. Nah, jadi apa yang dilakukannya itu berlandaskan karena Allah yang melakukannya. Nah, di sini kita sudah belajar, udah baca, berarti apa itu lahir baru? Betul, lahir baru itu adalah penyatuan antara manusia dengan Kristus. Ada lagi nggak? Ada yang tahu? Siapa? Betul, percaya pada Yesus Kristus. Apalagi? Betul, bertobat. Pinter-pinter anak-anak Kids Impact. Apalagi? Tunggu. Ya, hubungan yang intim itu dapat dikenal dan dikasih oleh Allah. Sama seperti tadi di Yohanes 3 ayat 3. Jika ia tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Oleh karena kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan itu adalah kerajaan milik Allah. Kerajaan milik Allah yang raja siapa? Tuhan Yesus. Berarti kerajaan Allah sama dengan kerajaan surga. Siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga? Ya, oleh karena itu semuanya ini iman dalam Kristus itu harus ditumbulkan, dimunculkan supaya ada yang namanya pertobatan dan lahir baru. Jadi semua ini karya siapa? Karya Roh Kudus. Nah, contoh, terus buktinya apa kalau sudah lahir baru? Kalau kasih 4 bukti yang sudah lahir baru. Yang pertama, buktinya apa? Percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan jangan lupa dibaptis. Yes. Nah, kalau misalnya percaya dan memberikan diri dibaptis ini sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Tertulis di Roma 9 ayat 9 sampai 10 dan Matius 28 ayat 11. Nanti setelah ini cari di rumah ya, baca ya, dicatat dulu ya di dalam bukunya ya. Nah, yang kedua, bukti dari orang yang hidup baru adalah yang kedua, mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup itu seperti apa? Kalau saya kasih singkat adalah BPTP. Perubahan hidupnya apa aja? Bicara, P-nya pikiran, T-nya tindakan, dan perilaku. Jadi kalau yang namanya lahir baru udah mengalami yang namanya adalah perubahan hidup. Baik itu dalam semua bicara, pikirannya, tindakannya, perilakunya itu pasti dia akan jaga-jaga. Yang ketiga, bukti orang yang lahir baru, yaitu memiliki kasih. Wow, memiliki kasih ya. Di sini kalau bagi kita, bagi kita yang sudah lahir baru, tentunya dia meneladani dari Yesus Kristus. Dan itu tertulis loh, ada di dalam Alkitab. Dicatat ya, nanti dicari. Itu tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Nah, yang keempat, contoh orang ya, bukti orang hidup baru. Nah, yang keempat, tidak hidup dalam dosa. Yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Kak,
Tapi kan aku masih manusia. Aku kadang-kadang suka khilaf, Kak. It's okay. Kita masih manusia. Itu menandakan bahwa yes, kita butuh Tuhan. Kalau yang namanya orang yang sudah hidup lahir baru, sudah berbuat dosa, dia harus buru-buru. Buru-buru kemana? Buru-buru ke Tuhan Yesus. Segera mengakui dan bertobat. Karena apa? Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupannya kita. Tentunya Roh Kudus akan menolong. Dia akan memberitahu bahwa ini tidak benar, tidak baik. Dan kita akan merasa tidak nyaman. Makanya jangan lupa kita perlu apa? Lari-lari dan bertobat, lari kepada Tuhan. Ya, nah semuanya itu kalau kita lakukan dengan baik, namanya kita sudah melakukan namanya kedewasaan rohani. Kita sudah memiliki 9 buah roh di dalam kehidupannya kita. Amin. Ya oke. Nah apa yang perlu harus dilakukan, Kak? 2. Bertobat dan percaya dengan Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Yang berikutnya adalah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adik-adik mau? Yes. Kalau adik-adik mau, apa yang harus aplikasi buat adik-adik? Yes, harus dikerjakan. Yang pertama tadi, apa? Good, percaya sama Tuhan Yesus. Tinggalkan semua hidup dalam dosa. Dan apa? Yes, menghidupi firman. Melakukan firman Tuhan. Yang kedua, rajin beribadah, rajin ke Kids Impact yuk. Kalau misalnya ada yang mulai agak lemes-lemes, ayo dong kita kan mau dengarkan firman Tuhan. Sejak kecil sudah kuat. Yang ketiga, apalagi? Betul, dibaptis. Nah kalau mau dibaptis, jika ada yang udah 12 tahun, berikan diri dibaptis. Itu bisa. Atau yang sudah mengerti dibaptis. Oke, nah sekarang kakak sudah memberitahukan yang terakhir. Kalau saya mau kasih tahu ayat emasnya kita. Ayat emas kita di dalam Yohanes 3 ayat 3. Kita buka yuk Yohanes 3 ayat 3. Siapa yang sudah dapat? Katakan yuhu. Yuhu. Good. Yuk kita baca yuk. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau saya kasih tahu, Yesus menjawab katanya. Kalau saya kasih punya peragaan ya, Kak aku jadi ini Kak. Yesus menjawab katanya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, apa katanya? Yes, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oke, good semuanya. Nah, untuk mempermudah, kalau sih punya ilustrasi. Nah, di sini ada air bagaikan seperti hidup kita masih belum kenal yang namanya dosa. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Dia suka tidak taat, tidak mau berdoa. Aku tidak mau hidup, aku maunya berantem aja. Aku mau jawab orang tua aja. Yang tadinya hidupnya masih putih, tiba-tiba sudah mulai tercampur dengan, kita ambaikan ini dengan dosa. Hidupnya sudah mulai dengan dosa. Apa yang terjadi? Tadi yang masih putih tiba-tiba berubah menjadi merah. Karena apa? Dosa. Tadi kan Kak Lucy bilang hidup baru, lahir baru. Caranya adalah apa yang terjadi? Cari Tuhan. Tuhan, ini bagaikan Roh Kudus. Tolong bantu aku Tuhan. Aku menyesal Tuhan. Aku bertobat Tuhan. Aku tahu aku salah Tuhan. Aku tidak dengar-dengar, ampuni aku. Terus setelah itu apa yang terjadi? Dia sudah mengakuinya dan dia sudah mau minta ampun dan dia datang ke Kids Impact. Dengarkan firman Tuhan. Iya, hidup aku harus diubahkan. Aku tidak boleh seperti ini lagi. Lalu apa yang terjadi? Setelah ini aku mau belajar dengar-dengaran, baca Alkitab,
setelah baca Alkitab aku mau rajin ibadah. Dengarkan firman Tuhan, berdoa. Lihat hidup yang merah setelah diubahkan oleh Roh Kudus. Ini yang disebut dengan lahir baru. Dulu kita berdosa, kita undang Roh Kudus masuk dalam kehidupannya kita. Yang tadinya merah karena dosa, kita lari diubahkan oleh Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi, yuk mari kita lahir baru, percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobat dan memberikan diri dibaptis. Kalau saya tidak panjang lagi, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini Bapa. Kami belajar bahwa kami mau belajar percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Bapa mengingatkan kami bahwa kami butuh Engkau. Kami tak bisa sendiri Bapa. Bantu kami ya Tuhan untuk menerima Engkau dalam kehidupannya kami dan mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kumpulkan kami kembali di minggu depan dengan firman yang baru Bapak, karena kami percaya firman menyegarkan kami, memulihkan kami, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali.